Suami menghabisi istri sendiri yang tengah hamil besar, bahkan sempat membelah dan mengeluarkan jabang bayi dan nampak tak masuk akal membuat geger Bengkulu. Nampaknya akhirnya menyesal mengakui dirinya bersalah dan diadili. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Bengkulu. Sepasang suami muda-mudi, mereka pun menikah muda, sang lelaki bernama Romi, sementara sang wanita bernama Erni. Mereka pun berpacaran dulu saat remaja, hingga akhirnya memilih memutuskan menikah. Hingga akhirnya dikaruniai 2 orang anak, dan Erni pun kini tengah hamil besar anak ketiga mereka. Sang suami Romi bekerja di pasar jualan cabai dan bumbu-bumbu lainnya. Sementara sang istri Erni menjadi ibu rumah tangga merawat kedua orang anaknya. Pasangan ini pun disebutkan pasangan yang selalu romantis, kemana-mana bersama, bahkan di sosial media kerap memperlihatkan kemesraan mereka. Tak ada yang tahu para tetangga bahkan keluarganya, ternyata mereka tak seromantis itu. Belakangan bahkan pasangan ini pun kerap cekcok terkait permasalahan cemburu. Romi dikenal sebagai suami yang penyayang kepada anak dan istri, namun Romi juga ternyata punya temperamen yang cukup buruk. Kerap KDRT kepada sang istri, namun sang istri Erni tak pernah menceritakan ke siapapun dan menutupi kelakuan sang suami. Hingga akhirnya para tetangga pun tahu kalau ternyata pasangan ini pun kerap cekcok dan Erni sang istri kerap mendapatkan kekerasan. Romi belakangan menuding sang istri Erni punya selingkuhan di belakang Romi. Tuduhan-tuduhan Romi pun dikarenakan Romi kesal dirinya tak lagi bisa membuka akses handphone sang istri. Mengingat handphone Erni sendiri dikunci oleh Erni tak membiarkan sang suami membuka handphonenya. Sontak saja sang suami bingung dan menuduh sang istri Erni berselingkuh. Bahkan banyak kecurigaan lainnya, tak hanya handphone yang disembunyikan Erni. Meski Erni membantah kalau dirinya berselingkuh, setiap hari Erni pun ada di rumah dengan kedua anaknya. Siapapun tahu Erni pun tak pernah menerima tamu. Erni merasa hanya kesal kepada sang suami Romi, kerap mengurusi hal-hal yang tak penting. Saat itu tepatnya di hari Kamis 21 September 2024 pagi hari, Romi dengan istrinya pun tengah ngobrol di ruang tamu. Namun tiba-tiba lagi-lagi sang suami membahas tentang handphone Erni yang kini terkunci tak bisa dibuka. Bahkan kini handphone Erni pun tak bisa dipinjam Romi. Kali ini Erni nampaknya yang sudah capek menjawab, dirinya pun tak menjawab apapun, memilih meninggalkan Romi dan pergi ke kamar. Romi makin bertanya-tanya kepada diri sendiri dan mencoba sabar, dirinya pun akhirnya tak lama menyusul Erni. Namun nampaknya kali ini sebelum menyusul Erni, Romi membawa senjata tajam yang dipinjamnya ke tetangga. Berniat ingin mengancam sang istri agar membuka kunci handphone tersebut, namun ternyata dirinya kebablasan. Romi langsung membawa senjata tajam, menikam sang istri beberapa kali dan membekap sang istri. Saat itu Erni mencoba melawan namun kalah tenaga. Erni mengeluarkan cairan merah, namun saat itu Erni pun masih bisa meminta sang suami untuk menyelamatkan anak dalam kandungannya. Kandungan Erni sendiri sudah 9 bulan, Erni yakin sang jabang bayi bisa diselamatkan. Tanpa pikir panjang, Romi pun langsung membelah Erni. Di sana Romi pun langsung mengeluarkan jabang bayi mereka yang ternyata terselamatkan. Sadar sang istri akhirnya tak bernyawa dan tragis, Romi pun meninggalkan anaknya dan langsung keluar meminta bantuan kepada tetangga. Romi menyebutkan kepada para tetangga sang istri melahirkan di kamar. Romi pun meminta para tetangga datang. Namun tanpa siapapun tahu, saat tetangga berdatangan, Romi pun kabur dari rumahnya saat itu. Para tetangga pun nampak panik melihat istri dari Romi, Erni, sudah tak bernyawa. Cairan berwarna merah itu penuh di sekitaran kamar dari Erni dan ada jabang bayi yang sudah keluar. Para tetangga pun langsung melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib. Tak lama, para tetangga lain pun membawa jabang bayi langsung ke rumah sakit. Pihak kepolisian pun langsung datang ke TKP menyelidiki kasus ini, membawa jasad Erni ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Usai dilakukan otopsi, jasad Erni pun dimakamkan keluarganya. Pihak kepolisian pun melakukan pengajaran kepada Romi, suami dari Erni. Saat pihak kepolisian mencari Romi, ternyata Romi pun menyerahkan diri dan mengakui dirinya bersalah. Romi pun menyebutkan kepada pihak kepolisian dirinya menyesal mengungkapkan semua ini karena masalah cemburu. Romi pun curiga kepada sang istri ada lelaki lain, namun setelah diperiksa pihak yang berwajib, tak ada tanda-tanda Erni istri dari Romi berselingkuh dari Romi. Gelap mata Romi pun memakai jalan pintas hingga kini ketiga anak Romi diasuh keluarga Romi. Menjalani beberapa kali persidangan, Romi pun akhirnya mendapat vonis 20 tahun penjara.
Meminta maaf kepada anak-anak yang kini kehilangan ibu, Romi hanya bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara keluarga dari Ernie pun tak mengerti apa yang dipikirkan Romi. Selama ini Ernie bekerja keras untuk keluarganya, hidup untuk anak-anaknya, namun ternyata dituding yang lain-lain dan dihabisi. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.